Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog khusus dan kali ini tamunya adalah Bapak Rujito. Beliau adalah mantan Direktur Utama BRI yang ketika itu 3 kali berturut-turut menjadi atau mendapat penghargaan CEO terbaik tahun 2003, 2004, dan 2005. Topik dialog kali ini adalah bagaimana akses masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pak Rujito ini adalah pelopor dari BPRS atau BPR Syariah Harta Insan Karimah, karena beliau ini adalah tokoh kami yang mempelopori Bank BPR Syariah ini. Assalamualaikum Pak Rujito. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, jadi kita perbincangan menyangkut bagaimana akses masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya adalah perbankan syariah, karena sebagaimana kita ketahui syariah saya kira menjadi kebutuhan, sehingga dalam perkembangannya mungkin Bapak lebih tahu seperti apa sampai Bapak sendiri mendirikan BPRS Syariah Harta Insan Karimah. Ya, jadi mungkin sebelum sampai ke situ kegiatan Bapak apa dulu nih setelah turun dari Dirut BRI? Ya, setelah Dirut BRI saya diangkat jadi komisaris utama Bank Rakyat Indonesia 6 bulan, tapi kemudian ditugaskan pemerintah memimpin untuk pertama kali sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selama 5 tahun. Dan setelah itu ya tahun 2010 September pensiun. Namun demikian ya masih adalah tugas misalnya di komisaris PT TVS Motor Indonesia, banyak India yang sedang membangun produksinya di Tawang ya, dan dia akan menggunakan Indonesia sebagai hubnya gitu. Dan di luar itu juga aktivitas saya banyak membantu, mendukung, mendorong pengembangan daripada BPRS Harta Insan Karimah untuk ke seluruh Indonesia. Nah, soal Harta Insan Karimah sebagai BPRS, bagaimana cerita atau awal mula Bapak dirikan itu? Wah, ini menarik nih. Pertanyaan yang menarik. Ya, awalnya kami alumni HMI Fakultas Ekonomi UGM di tahun 86 awal itu reuni di Puncak. Nah, dalam reuni itu ngobrol-ngobrol di pagi hari gitu, ketimbang kita ini udah kerja tidak beramal, lebih kita coba beramal gimana caranya. Nah, saya lontarkan waktu itu, ayo kita dirikan aja perusahaan. Waktu itu saya dorong PT HMI lah, kita dirikan Harta Mulia Insani, saya bilang gitu. Namun demikian kemudian oleh teman-teman, karena saya terus dipindah ke New York, memimpin BDN New York, kita mendirikan yayasan. Awalnya kita dirikan yayasan. Yayasannya kita sebut Yayasan Harapan Mulia Insani. Maksudnya supaya ke depannya kita memiliki insan-insan yang mulia. Ya kalau disingkat Ya HMI, Yahmi gitu. Jadi Yayasan Harapan Mulia Insani. Nah, dengan adanya yayasan ini bisa dipakai sebagai payung, ajang silaturahmi teman-teman alumni. Pada gilirannya teman-teman ini mengumpulkan modal. Ada 95 orang tahun 92 itu ngumpulin modal. 90 orang itu dari alumni, keluarga, dan teman-temannya mendirikan BPR. Waktu itu masih Bank Perkreditan Rakyat. Oh, jadi belum syariah ya? Belum. Yang di lokasinya di sini, di Ciledug ini. Lalu kemudian Undang-Undang Perbankan nomor 10 itu membolehkan adanya 2 sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dan kemudian BPR kita ini kita rubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah di tahun 93. Lalu kemudian di tahun 93 itu akhirnya kita berpikir visi kita lebih nasional agar supaya bisa membangun networking BPRS HIK seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi cita-cita yang terus-menerus dikembangkan. Nah, sementara itu di Ciledug ini sendiri kita perkuat terus permodalannya, komitmennya, bisnisnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa pilihannya jatuh pada syariah? Ya, karena begini, kenapa jatuh kepada syariah? Pertama, tentu saja awalnya berangkat dari bahwa kita ini adalah sudah dididik dari awal insan akademis yang
bernafas Islam waktu di HMI dulu. Mau tidak mau dengan adanya payung hukum undang-undang yang memungkinkan adanya syariah, ya kita milih yang syariah. Begitu kita kembangkan di sana. Kenapa BPR? Ya pertama karena modal, BPR modalnya kecil. Yang kedua, justru dengan BPR ini kita bisa menyentuh grassroots yang paling bawah, yang masyarakat mikro terutama ya. Itu. Oke, saya kira lebih jauh tentang bagaimana peran BPR Syariah Harta Insan Karimah kita bisa lanjutkan nanti, Pak Rudito. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kan setelah ini kami akan kembali. Tetaplah di dialog khusus dengan Bapak Rudito.